Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, senang sekali kita bisa bertemu lagi. Baik yang ibadah onsite maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat masing-masing dengan online. Kita sungguh bersyukur karena Allah baik, amin. Jakarta, Indonesia sudah semakin menurun COVID-nya. Saya percaya bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan, amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Allah kita, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau melanjutkan serial yang penatua pemimpin sudah dapatkan dari Tuhan. Kita mau lihat di dalam slide yang pertama ini dalam Matius 5 ayat 33 sampai 35. Di sini katakan demikian, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi ini Yesus yang berkata-kata saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Ini bukan bicara kita bisa pakai obat penghitam rambut. Lain maksudnya ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya yang dimaksudkan jangan bersumpah, itu bukannya sumpah jabatan. Beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sumpah jabatan sebenarnya kita berjanji, sama seperti pada saat kita menikah. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan bersumpah. Ada dua hal kenapa tidak boleh bersumpah menurut ayat ini. Yang pertama, kamu jangan bersumpah demi langit, demi bumi, karena itu bukan milik kamu. Bahkan kamu jangan bersumpah atas hidupmu sendiri, karena hidupmu bukan milik kamu. Dalam firman Tuhan banyak dikatakan Allah pernah bersumpah, beberapa kali Allah bersumpah untuk meneguhkan janjinya. Iya, Allah berhak bersumpah. Kenapa? Karena Dia yang empunya segalanya. Kita tidak punya semuanya, jadi jangan pernah bersumpah. Nah kita mau lihat lagi ayat yang mendukung ini. Ada di dalam Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12 di sini katakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, ayat ini meneguhkan kembali di Yakobus. Biasanya kalau sesuatu kebenaran diulang lebih dari sekali, artinya itu kebenaran penting, sangat penting. Ya, bukan berarti yang lain gak penting, bukan. Tapi ada sebuah kebenaran yang sangat mendasar yang Allah lagi mau nyatakan. Nah kita akan lihat di dalam terjemahan baru Matius 5 ayat 37 bunyinya kan seperti ini ya. Seperti dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi perhatikan dari terjemahan Living Bible. Katakan demikian. Maaf, bahasa Inggris saya juga pas-pasan ya. Say just a simple, yes I will or no I won't. Your word is enough to strengthen your promise with a foe shows that something is wrong. Kita mau lihat lagi di Yakobus 5 ayat 12. Dalam terjemahan The Passion Translation dalam edisi bahasa Indonesia, katakan demikian. Yang terutama jangan pernah bersumpah demi surga atau demi bumi. Atau bersumpah demi sesuatu yang lain untuk mengesahkan perkataan kita sebagai kebenaran. Jadi ternyata sumpah yang dimaksud ini untuk mengesahkan. Membuat perkataan kita lebih didengar. Terus dilanjutkan demikian, sebaliknya kita harus sedemikian penuh integritas. Sehingga kata ya atau tidak yang kita ucapkan cukup meyakinkan. Dan kita tidak tersandung ke dalam kemunafikan. Nah kita mungkin sering melihat orang seperti ini. Dikit-dikit dia bersumpah.
Sumpah demi apa? Demi Tuhan lah, demi apa ya? Aku akan melakukannya. Ya. Padahal sumpah yang sama, janji yang sama sudah diulangi sampai 99 kali mungkin. Dan dilanggar lagi. Sumpah kali ini enggak deh. Ini terakhir kali. Ini terakhir kali aku nyolong. Padahal udah keluar masuk penjara sampai puluhan kali. Sumpah, swear. Aku enggak lagi buka pornografi lagi. Udah. Mimi tenang aja ya. Udah enggak lagi, enggak buka. Tapi sumpah ini, demi Tuhan aku sumpah ya. Kita sering mendengar seperti ini dan jangan-jangan kita pun juga sering melakukannya. Pertanyaannya, kenapa sih orang sampai harus bersumpah? Kenapa rasanya enggak cukup kalau ngomong ya atau tidak? Oke, tapi harus dengan embel-embel. Demi ini. Kenapa? Sebenarnya, sejujurnya orang yang seperti ini hatinya nggak tenang. Karena dia harus mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan atau yang tidak akan dilakukan. Kenapa? Roma 2 ayat 15 mencatat kebenaran ini. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang menggelisahkan. Waktu mau ditanya, Yusuf, kamu pasti gak terlambat lagi hari ini. Ya, minggu depan pasti kamu gak terlambat lagi. Di sini galau. Kenapa? Udah sadar, gue pasti akan terlambat lagi. Tapi demi untuk supaya menyenangkan, sumpah ya. Karena kalau aku cuma bilang, ya aku pasti datang, rasanya nggak mantep. Saya sadar perkataan saya ini nggak berkualitas. Rasanya orang itu sudah melihat. Nah, orang yang punya hati galau seperti ini, pada saat dia diminta jawabannya, matanya akan kerja dulu. Waduh, ini kalau aku ngomong ini, mereka responnya gimana ya? Supaya mereka lebih interest dan perhatian sama aku harus pakai sumpah. Demi Tuhan, demi ini. Kenapa? Sebenarnya hatinya yang galau. Nah, mungkin juga kita sering ketemu bukan orang bersumpah, tapi gini. Kamu, ini benar, kemarin itu kamu itu datang, tidak terlambat dan kamu ibadah dengan benar. Benar. Pak Billy saksinya. Pak Budi saksinya. Sebut nama-nama pemimpin demi supaya meneguhkan, supaya pernyataannya lebih berbobot. Sumpah Kak Edi ketemu saya. Sumpah ini, wah kita sebut nama-nama besar. Kenapa? Gak cukup jawaban kita untuk meyakinkan orang. Kenapa kita gak yakin? Hati sebenarnya sudah menuduh. Nah, itu namanya kita tidak walk the talk. Kenapa? Aku itu sulit melakukan apa yang aku ngomong. Jadi aku mesti bersumpah. Supaya perkataanku lebih didengar. Malu dong, aku kan pemimpin. Malu dong, gue itu PKS. Gue itu pemimpin nih, banyak anak buah. Kita mau sama-sama dapatkan dua hal ini. Pertama penyebabnya. Kita mau temukan penyebabnya dan kita mau temukan solusinya. Kita mau lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 ayat 13 katakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ayat ini mengatakan bahwa firman kebenaran itu hidup. Hidup itu maksudnya apa? Dia bisa bekerja dengan sendirinya. Bekerja di mana? Di hati kita. Jadi jangan anggap sepele Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mendengar kebenaran seperti hari ini,
atau membaca firman Tuhan, jangan anggap sepele firman Tuhan yang masuk ke dalam otak dan ke hati kita. Hati-hati. Ayat ini katakan firman itu hidup. Dia bukan benda mati. Dia seperti ragi. Tahu ragi? Orang kau bikin roti sampai berapa besar ya? Raginya butuh berapa banyak? Cukup sedikit. Firman itu hidup. Kalau dia masuk ke hidup kita, dia nggak akan tinggal diam. Kita dengar firman tentang lo itu harus jujur. Jangan menginginkan harta milik sesamamu. Firman itu masuk. Pada saat kita kerja di bagian kasir, kita lagi kekurangan uang, kita mau pakai kas kecil yang ada di perusahaan itu. Pada saat kita ambil, firman itu hidup. Firman itu langsung bekerja di hati kita. Kita gelisah. Kita pulang ditanya sama istri kita, lu kok bisa dapat duit? Ya aku pinjam dari kas kecil. Itu gak benar lu. Tenang. Besok bisa gue balikin. Demi Tuhan. Pakai demi, kenapa? Hatinya udah gak tenang. Dia tahu sebenarnya itu gak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita udah tahu bahwa penyebab hati gak tenang itu adalah firman Allah. Jangan ditengking. Kak Billy tolong doakan saya. Hati saya tidak sejahtera. Ini pasti iblis yang gak suka mengambil damai sejahtera. Waduh. Kenapa? Kemarin habis melanggar dosa, gak damai. Ya terang aja. Itu yang ditengking bukannya iblisnya. Yang ditengking adalah saudaranya sendiri. Jadi yang menyebab hati kita gak tenang, kalau kita tidak melakukan kebenaran, itu adalah firman Allah itu sendiri. Ingat firman itu hidup dan kuat, tajam. Dia bisa masuk, bisa bedain. Ini. Lu lakukan baik-baik di Komsel, itu kan tujuannya karena supaya lu dipandang baik kan. Firman itu tahu motivasi kita. Nah, pertanyaannya solusinya gimana? Oke, kita lihat solusinya. Ada ayat, Yakobus 1 ayat 21. Simple solusinya. Di sini katakan demikian. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu apa sih? Lemah lembut bukannya kita jadi lebih feminim. Bukan ya, itu namanya lemah gemulai ya. Lemah lembut itu maksudnya itu tidak ada perlawanan. Yesus mempertunjukkan, meneladani bagaimana dia itu punya hati lemah lembut pada saat dia melalui jalan salib. Bahkan ayat firman Tuhan katakan, dia seperti lembu, seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Menyerahkan hak hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi terima dengan lemah lembut, artinya menerima dengan rendah hati. Firman. Ingat Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menerima firman itu jadi kebenaran buat hidup kita. Itu seperti kita menjadikan firman itu batu penjuru. Kalau orang di zaman dulu ya, di perjanjian lama, kalau bangun rumah itu ada sebuah batu, yang disebut batu penjuru itu. Kalau batu itu ditaruh di mana, semua bangunan harus ngikutin di mana batu itu ada. Itu namanya batu penjuru. Jadi kalau kita mau mempercayakan firman yang kita dapat jadi satu kebenaran hidup kita, hati-hati. Siap gak seluruh hidup kita disesuaikan berdasarkan kebenaran itu? Siap gak kebiasaan kita, pola hidup kita, persepsi, cara pandang kita berubah sesuai dengan kebenaran itu? Kalau nggak siap, kita nggak bisa walk the talk. Firman itu akan terus membuat saudara gelisah. Sampai saudara mengakui itu jadi kebenaran. Gak usah ada PKS, PA, penatua yang menegur Bapak Ibu Saudara, nggak usah. Firman itu sendiri akan kejar kita. Karena dia hidup. Dan dia akan kejar sampai akhirnya kita menyerah dan kita menjadikan dia batu penjuru hidup kita. Pada saat itulah kita menyusun kehidupan kita berdasarkan kebenaran itu. Ini tantangan kita karena kita menjadi anak Allah.
harus hidup dengan cara yang berbeda. Nah, tapi masalahnya, ayat Yakobus 4 ayat 6b katakan demikian. Allah itu menolakmu kalau kamu sombong. Orang yang tidak mau mempercayakan hidupnya kepada firman sebagai kebenaran, itu sebenarnya dia punya sebuah cara pandang, ya firman Tuhan memang kebenaran, tapi kebenaran yang layak aku ikuti adalah kebenaranku sendiri. Artinya yang paling atas bukan firman, itu sebenarnya sombong. Yakobus 4 ayat 6b dalam terjemahan The Passion Translation bahasa Indonesia katakan demikian. Allah menolakmu kalau kamu sombong, tetapi, ini dia tetapi nih, terus mencurahkan kasih karunia kalau kamu rendah hati. Jadi rendah hatilah kita. Biarkanlah firman itu memimpin hidup kita. Ibrani 4 ayat 14 ayat 15. Ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Sini katakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terus kemudian katakan, ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau rendah hati, kita mau lemah lembut, menerima kebenaran firman menjadi batu penjuru hidup kita. Kita siap merombak semua kebiasaan kita, cara pandang kita sesuai dengan firman itu. Ayat ini terjadi buat hidup kita. Karena Yesus sudah jadi imam besar kita. Kita itu akan bisa berani menghampiri tahta kasih karunia. Kapan? Gak usah tunggu ibadah hari Minggu. Gak usah harus tunggu komsel atau pas lagi mesbah koram dia. Gak usah. Kapanpun. Saudara bisa jumpai tahta kasih karunia. Dan kau akan menemukan pertolongan pada waktunya. Luar biasa. Dan waktunya itu kita bisa walk the talk. Saya sadar, saya dapat jadwal khotbah hari ini. Itu karena Tuhan. Di tangan saya ada SIM. Saya pada saat bulan Juli, saya baru sadar, maklum karena pandemi gak pernah nyetir mobil, lagi ya, banyak naik sepeda dan jalan, ternyata SIM saya sudah mati 7 bulan. Saya cari-cari di internet, gak bisa diperpanjang lagi, harus bikin baru. Oke, di otak saya tahu kebenaran. Saya harus jalani kebenaran. Gak boleh sogok, gak boleh pakai yayasan resmi, betul. Tapi bukan gitu kan aturannya. Ya. Hati saya ngomong gitu, ini kebenarannya. Oke, ya, saya mau. Ya udah saya ke Samsat. Ke Samsat dan Mogot, rumah saya Kelapa Gading. Gak naik mobil, naik Jaklinggo, angkot ya. Terus naik busway sampai Kalideres. Wah, waktu pada saat ujian pertama, hari pertama ujian praktek, dari semua nilai itu saya hampir sempurna. Wah, saya bangga keluar dari tas. Yes, saya hari ini akan balik langsung dengan SIM baru gitu ya. Itu terjadi di bulan September tahun ini. Terus kemudian ujian praktek. Ujian praktek kayaknya bisa lah. Saya nyetir mobil udah sekian lama, saya udah pernah bawa mobil sampai ke Bali segala macam. Ya, nyetir mobil mah seperti jiwa saya gitu ya, seperti udah bagian hidup saya. Rada sombong saya. Saya nyetir ya, ada 4 ujian ya. Mungkin teman-teman yang pernah ikut ujian SIM praktek ya. Itu ada parkir seri, parkir paralel, zigzag ya, zigzag maju mundur dan tanjakan. Nah, kemudian saya pertama yang seri. Pada saat mundur langsung nabrak. Wah, ini kan kedua, baru pertama tenang aja. Oke, minggu depan.
Terus berjalan, tahu gak? Selesainya ke berapa kali? Ke 10. Saya ngomong ini bukan karena saya mau menyombongkan diri, bukan. Tapi saya katakan bahwa di dalam perjalanan 10 kali itu, saya tahu yang namanya saya itu harus benar-benar menerima iman yang daripada Tuhan. Kita nggak bisa lakukan kebenaran firman Tuhan satu pun tanpa iman, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lakukan untuk berdoa, kenapa? Ya karena orang Kristen harus berdoa. Karena gua adalah PKS harus berdoa, harus baca Alkitab, harus 4M. Lakukan seperti itu, percaya 1000%, gak tahan lama. Kalaupun juga dilakukan, gak ada artinya, seperti sikat gigi doang. Tidak ada kasih karunia. Dari mana bisa dapat kasih? Kalau punya iman. Tanpa iman, dikatakan tadi Ibrani itu, tanpa kita punya iman masuk ke tahta kasih karunia, nggak akan ada pertolongan pada waktunya. Pada saat saya ke-1, kedua kali gagal ya, ketiga kali, teorinya kan masa sih sampai 3 kali gagal? 4 kali lah, 4 kali kan orang Chinese bilang mati kan, itu udah pasti 4 mesti udah beres, kalau enggak gue mati kan gitu ya. Wah, naik lagi ya, minggu itu, datang ke sana, ternyata gagal lagi. Terus ke-5 kali, pada saat ujian lagi selesai gagal, parkir seri, masih parkir seri terus. Mundur, setiap minggu cuma mundur terus gitu ya. Ujiannya cuma 10 menit, perjalanannya 2 jam. Kelapa Gading sampai Kalideres. Dan Bapak Ibu yang pernah ke Samsat, itu benar-benar godaan untuk kita jalan pintas besar sekali. Jangankan masuk ke arah Samsat ya, turun dari busway, turun di Taman Kota ya, saya sampai udah hafal tuh. Turun di Taman Kota, turun di busway, di haltenya, langsung udah banyak orang, musim ya, langsung gitu ya. Tapi saya ingat firman Tuhan, jangan lihat kiri dan kanan, lurus ke depan. Ya bersyukur akhirnya saya ujiannya bukan hari Senin, hari Selasa, jadi pakai earphone, saya dengerinnya Pak Budiman lagi nyanyi, lagi doa staff. Masuk sampai ke Samsat, semua banyak. Papa sini, banyak. Godaan untuk saya tidak memilih hidup untuk kebenaran itu besar sekali. Tapi saya sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ya gue bisa lupa ya? Saya tahu, Allah gak pernah berhenti bekerja buat hidup kita. Bukan berarti pada saat ada mujizat aja baru Tuhan bekerja, enggak. Bahkan pada saat kita menerima disiplin Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Tadi lagu tadi kan Waymaker, He never stop kan ya, dia nggak pernah berhenti. Saya sadar Tuhan kalau saya sampai harus ujian sampai 5 kali, waktu itu yang kelima ya, ini pasti Tuhan punya maksud. Udah Tuhan, gue percaya deh, lu itu baik, lu itu tahu gue pokoknya percaya. Dari situ saya bisa menikmati. Wah, terus ke-6 kali ya, udah ada yang nanya-nanya ya, di loket itu. Bapak kerjanya apa? Saya bilang, saya kerjanya pendeta. Dengan harapan saya itu bisa dilulusin kan gitu ya. Siapa tahu dia Kristen kan gitu. Ternyata enggak tuh. Datang lagi minggu depan. Di situ saya belajar, lu kalau udah mau naruh hidup lu atas kebenaran, jangan pernah taruh kebenaran lain. Lu gak akan terima kasih karunia. Dan benar Bapak Ibu Saudara, masuk ke 7, ke 8, ke sekian, saya bisa happy. Tanya tuh istri saya. Jam 7 pagi dari rumah saya di Harpa ya, naik angkot ya. Puji Tuhan sih, Jaklinggo kan gratis ya. Secara biaya transport murah lah, busway 3.500 itu dari Kelapa Gading sampai ke Kalideres, hebat kan? Ya, bulak balik ya cuma 7.000 nggak sampai 10.000. Nah, tapi saya itu benar-benar menerima kasih karunia. Saya menerima pertolongan pada waktunya. Saya menerima kasih karunia. Saya itu punya waktu yang banyak selama perjalanan 1 jam dari Kelapa Gading Kalideres untuk saya berdialog sama Tuhan. Saya punya waktu untuk saya bisa baca Alkitab. Saya punya waktu untuk bisa
Wah, menikmati pemandangan Jakarta. Rugi loh Bapak Ibu Saudara, nggak pernah naik busway, rugi ya. Keren deh pokoknya, bisa nikmati ya. Wah, saya bisa menikmati anugerah Tuhan ya. Dan sampai akhirnya pada saat yang ke-9 ya. Pada saat yang ke-9 saya habis selesai ujian gagal ya. Saya ke loket ya setelah untuk ngambil jadwal minggu depan lagi yang ke-10. Saya udah gak punya pengharapan, kalau ke-10 kan masih sudah dong, yang kan 10 aja kan hukum Taurat itu 10 kan ya, 10 commandment ya. Mesti sudah kan ya. Saya gak punya pikiran itu lagi, tapi Tuhan bilang gini, lu sekarang berkatin. Berkatin siapa? Petugas loket itu, loket 11. Setelah saya terima jadwal saya buat minggu depan, saya bilang, ya terima kasih Pak, Tuhan berkati. Saya keluar, saya mau duduk, tujuannya apa? Untuk foto biasa. Setelah itu biasa saya foto, saya kirim ke teman-teman, saya kirim ke istri. Hore, menuju kesekian kali gitu ya. Nah, terus saya dipanggil sama petugas saya. Pak, sini Pak. Kenapa? Ke belakang Pak. Ke belakang ketemu salah satu Pak polisi namanya Pak Juju. Bapak kerja di mana? Saya kerja di gereja ya. Di Kelapa Gading. Oh gitu. Saya itu di GKJ ya. Saya pikir kenapa nih ya? Bapak besok minggu depan pada saat yang ke-10 itu habis ambil form langsung ke sini. Jangan ke lapangan. Oh gitu ya. Ya udahlah. Saya udah nggak punya pengharapan. Yes, berarti minggu depan saya pasti enggak. Udah berkali-kali berharap seperti itu. Jadi saya serahkan ke tangan Tuhan. Apa saat saya kesal? Enggak, saya bisa menikmati, saya enjoy, saya menerima kasih karunia. Dan benar pada saat minggu depan ke-10 itu, pada saat saya ambil form, saya ke loket 11 itu, ya, udah nggak ada si Pak Ju, nggak ada, tapi saya langsung diteken di dalam loket, saya nggak tahu sama siapa. Nah itu yang gambar kanan, lulus. Di situ saya sangat bersyukur, saya berterima kasih. Kenapa? Saya bukan bilang, emang dasar gue masih lulus, sudah 10 kali. Mesti ada kemarin-kemarin gue dilulus. Enggak gitu. Hati saya enggak gitu, hati saya bersyukur. Saya langsung ngomong sama istri, minggu depan saya datang lagi, bukan untuk ujian, saya akan bawa kue. Jadi kemarin hari Jumat ya, saya ke sana pagi-pagi lagi. Kali ini saya bawa kue. Saya bawa surat, ucapan terima kasih buat Pak Juju itu. Berharap sih sana ketemu Pak Juju kan, foto dong. Iya foto, bisa kirim ini Pak Juju nih. Sampai sana nggak ada Pak Jujunya. Yang ada temennya, ya udahlah kasih aja. Tapi saya happy. Saya senang sekali. Saudara bilang ini orang nih goblok ya. Dikerjain polisi sampai 10 kali kok masih happy. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Saya menerima kasih karunia untuk melakukan kebenaran. Dan saya menemukan pertolongan pada waktunya, yaitu yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, taruhlah pengharapan sepenuhnya pada janji penyertanya. He never stop. Ibrani 13 ayat 5b katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ucapkanlah dan lakukanlah yang benar. Sekalipun besar resiko yang menghantui Anda. Besar resiko. Saya tahu resiko saya mau jujur, saya akan dibikin bulak-balik Kelapa Gading, Kalideres. Saya tahu itu. Tapi saya taruh kebenaran jadi batu penjuru hidup saya. Keputusan itu membuat saya menerima kasih karunia. Dan membuat saya menemukan pertolongan pada waktunya. Walk the talk. Itulah gaya hidup kita sebenarnya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara mau memutuskan hidup bersama dengan Yesus? Walking with Jesus every day sampai akhir hidup kita? Jadikan kebenaran firman batu penjuru hidupmu. Engkau akan walk the talk. I have decided to follow Jesus. Biarkan kita dengar lagu ini dan itu menjadi ucapan iman kita. Decided to follow Jesus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan musik memainkan lagu ini. Biarkan kita pada pagi ini ambil keputusan secara pribadi. Saya tahu pasti Roh Kudus sudah pernah mengingatkan kepada kita sebuah kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan. Yang mungkin seringkali kita mangkir, kita tidak mau lakukan. Tapi kalau engkau dengar kebenaran firman Tuhan pagi ini, baik engkau yang di onsite maupun di online, dengar Bapak Ibu, firman itu hidup, dia gak akan pernah tinggal diam. Dia akan kejar saudara, sampai saudara menaruh itu menjadi batu penjuru hidupmu. Dan kabar baiknya, saat engkau ambil keputusan, kau akan terima kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Taruh tangan kanan di dadamu kalau engkau mau ambil keputusan pagi ini. Untuk Tuhan, aku mau ambil keputusan. Aku mau jadikan kebenaran firman-Mu batu penjuru hidupku. Tolong aku mau mengalami kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Supaya aku bisa berbicara dengan kuasa-Mu. Saya bisa walk the talk. Bapak, engkau lihat Tuhan, setiap pribadi yang menaruh tangannya di dada mereka, yang mereka mau ambil keputusan menaruh kebenaran-Mu menjadi batu penjuru hidup mereka. Nyatakan Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin. Bahwa mereka itu sendiri mengalami Engkau Allah yang hidup, firman-Mu berkuasa. Mereka bukan lagi menjadi penonton dan pendengar, tapi mereka mengalami sendiri. Dan mereka boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin.